Salam kedamaian untuk semuanya. Bagi mereka yang baru pertama kali bergabung di channel Tapak Jiwa, selamat datang di ruang hening kita. Di sini, kita belajar membaca jejak kehidupan melalui simbol, merenungi pesan semesta, dan menemukan cahaya dalam perjalanan batin. Dan untuk mereka yang sudah setia mengikuti setiap langkah di Tapak Jiwa, terima kasih telah menjadikan ini sebagai salah satu persinggahan jiwa mereka. Pekan ini, semesta membisikkan pesan khusus melalui 5 kartu tarot, tentang kebangkitan, percepatan rezeki, kemenangan dalam karir, luka yang sedang sembuh, dan kewaspadaan yang menyelamatkan. Ada sebuah kartu yang gambarnya sangat kuat, mengisyaratkan akhir dari sebuah penderitaan, sekaligus awal dari pemulihan yang lebih dalam. Apakah itu tentang hubungan, atau tentang pelepasan beban lama? Dalam 50 detik ke depan, kita akan menyelami maknanya bersama-sama. Mari kita masuk ke dalam ruang bintang dan nasib. Pembacaan tarot pekanan untuk Aquarius. Dalam keheningan ruang batinmu, mari kita tafsirkan pesan yang dibawa oleh semesta melalui 5 kartu ini. Setiap simbol adalah cermin, setiap makna adalah petunjuk untuk langkahmu di pekan ini. 1. Peruntungan, Seven of Cups. Kartu Seven of Cups melambangkan pilihan, visi, dan kemungkinan yang beragam. Ini adalah kartu mimpi dan imajinasi, namun juga peringatan untuk tidak terjebak dalam ilusi atau keraguan yang berlebihan. Aquarius yang visioner dan pemikir, pekan ini menjadi fase kebangkitan jiwa. Energi Seven of Cups selaras dengan alam pikiranmu yang luas. Setelah melalui masa sulit, kini mereka disuguhkan banyak cawan, pilihan, ide baru, jalan baru, harapan baru. Ini bukan ilusi, melainkan buah dari perjuangan panjangmu yang mulai bermekaran. Semesta memberimu ruang untuk memvisualisasikan kehidupan baru yang lebih sesuai dengan jati dirimu yang bebas dan progresif. Jangan terburu-buru memilih. Duduklah dalam hening, amati setiap cawan peluang dengan mata hati. Gunakan logika khas Aquarius untuk menyaring, lalu ikuti intuisi terdalam. Saatnya merancang ulang hidup dengan keyakinan bahwa semua mimpi bisa diwujudkan dari sini. Aku dengan sadar memilih jalan yang menyelaraskan mimpiku dengan langkah nyataku. Keberuntungan adalah hakku yang kini kupersiapkan dengan hati terbuka. 2. Keuangan, Eight of Wands. Eight of Wands adalah kartu pergerakan cepat, percepatan, dan perkembangan pesat. Ini menandakan bahwa sesuatu yang lama tertahan akhirnya bergerak, membawa kabar baik dan kemajuan. Bagi Aquarius yang terkadang merasa ide-idenya lebih cepat dari realita, kartu ini membawa angin segar. Kondisi keuangan yang terasa mandek atau penuh hambatan mulai mendapatkan momentum. Seperti anak panah yang melesat dari busur, rezeki dan peluang finansial bergerak lebih cepat menujumu. Ini adalah hasil dari kerja keras, doa, dan mungkin pula ide kreatifmu yang mulai diakui. Kelola energi ini dengan bijak. Terima percepatan ini dengan rasa syukur, namun tetaplah berakar pada prinsip pengelolaan yang rasional khas Aquarius. Hindari keputusan impulsif dalam pengeluaran. Biarkan aliran energi finansial ini membersihkan jalan untuk stabilitas jangka panjang. Aku terbuka untuk menerima aliran rezeki yang bergerak cepat dan positif. Kerja kerasku berbuah manis, dan aku bijak mengelolanya untuk kedamaian hidupku. 3. Karir, Nine of Pentacles. Nine of Pentacles melambangkan kesuksesan, kemandirian, dan kenikmatan atas buah kerja keras. Ini adalah kartu pencapaian, kemakmuran, dan penghargaan diri yang lahir dari disiplin dan kesabaran. Di sektor karir, energi ini sangat kuat. Aquarius, dengan kecerdasan dan cara kerja uniknya, akhirnya melihat bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Mereka mungkin merasakan pengakuan, mencapai target, atau menikmati hasil dari proyek yang mereka percayai. Kartu ini mencerminkan kemenangan pribadimu, sebuah pencapaian yang membawa kebebasan finansial dan rasa hormat, sesuai dengan nilai kemandirianmu. Nikmati momen ini, rasakan kebanggaan yang sehat atas apa yang telah kau rengkuh. Ini adalah waktu untuk berkontemplasi, pencapaian ini membawaku ke tingkat kesadaran yang mana. Jangan lupa berbagi berkah, karena sifat humanisme akan membuat keberhasilan ini terasa lebih bermakna. Aku adalah ksatria yang berhasil memanen di kebunnya sendiri. Kesuksesan dan kemandirian adalah mahkota yang kupakai dengan rendah hati dan penuh syukur. 4. Asmara, Ten of Swords. Ten of Swords seringkali menandakan akhir yang menyakitkan, pengkhianatan, atau rasa sakit emosional yang mendalam. Namun, di baliknya ada pesan, ini adalah titik terendah,
dan satu-satunya jalan adalah naik menuju pemulihan. Aquarius, yang cenderung menyimpan luka dalam diam dan analitis, mungkin sedang merasakan bekas luka hati yang dalam. Jika berpasangan, energi ini bisa mencerminkan konflik yang telah mencapai puncak, atau rasa sakit karena kesalahpahaman. Jika single, ini bisa jadi rasa lelah akibat pola hubungan lama atau kekecewaan yang membebani. Namun, ingatlah, Ten of Swords justru menunjukkan akhir dari penderitaan. Fajar baru akan segera menyingsing setelah malam yang paling gelap. Izinkan dirimu untuk merasa sakit, lalu lepaskan. Jangan analisis berlebihan dengan pikiran. Biarkan hati yang terluka itu bersih terlebih dahulu. Komunikasi yang jernih dan penuh kesabaran, baik dengan pasangan maupun dengan diri sendiri, adalah kunci. Ini adalah fase penyembuhan jiwa sebelum mereka dapat mencintai dengan lebih utuh dan bebas. Aku mengizinkan luka lama untuk pergi. Setiap tusukan pedang masa lalu mengajarku kekuatan. Hatiku sekarang terbuka untuk disembuhkan oleh cahaya kesadaran baru. 5. Kesehatan, Page of Swords. Page of Swords melambangkan kewaspadaan, pikiran yang tajam, dan pesan penting. Ini juga bisa menandakan keingintahuan intelektual, tetapi juga peringatan agar tidak terjebak dalam kecemasan atau pikiran yang terlalu membelah. Aquarius yang mentalnya selalu aktif kini perlu berhati-hati. Page of Swords menunjukkan bahwa kesehatanmu sangat dipengaruhi oleh kondisi mental dan emosional. Pikiran yang terlalu kritis, kekhawatiran akan masa depan, atau pedang, kata-kata kasar, dari luar atau dari dirimu sendiri, dapat menggerogoti energi tubuh. Mereka mungkin merasa lelah secara mental, yang berimbas pada fisik. Lakukan detoks pikiran. Latih mindfulness untuk mengamati pikiran tanpa terikat. Istirahatkan otak dengan kegiatan yang menenangkan. Berjalan di alam, menulis jurnal, atau meditasi singkat sangat membantu. Jagalah kualitas tidur. Pikiranku adalah pedang, arahkan dengan bijak untuk melindungi, bukan melukai diriku sendiri. Aku mengasuh pikiranku dengan lembut. Setiap napas adalah kesempatan untuk melepaskan beban mental. Kesehatanku utuh ketika pikiran dan hatiku berdamai. Pekan ini, wahai pembawa air, engkau diajak untuk menyaksikan transformasi dirimu sendiri. Dari Seven of Cups, mereka belajar memilih mimpi yang selaras dengan jiwamu. Dari Eight of Wands, mereka merasakan percepatan anugerah atas usahamu. Dari Nine of Pentacles, mereka memanen buah dari kesabaran dan integritas. Dari Ten of Swords, mereka dengan berani mengubur luka untuk bangkit lebih teguh. Dari Page of Swords, mereka diingatkan untuk menjaga benteng pikiran dan hatimu. Semua ini adalah bagian dari siklus kebangkitanmu. Percayalah, di balik sifat mandiri dan bajumu yang dingin, ada hati yang sedang belajar lebih lembut dan kuat. Teruslah berjalan, semesta mendukung setiap langkahmu menuju versi terbaik dirimu. Mereka tidak sendiri, selamat bangkit. Jika pembacaan hari ini menyentuh hatimu, izinkan energi baik itu mengalir dengan memberikan like pada video ini. Tulis juga di kolom komentar, kartu mana yang paling terasa resonansinya dengan keadaanmu pekan ini. Dan bagi yang belum, subscribe channel Tapak Jiwa, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan panduan bintang dan perenungan jiwa setiap pekannya. Ingatlah, hidup adalah serangkaian tapak jiwa, kadang lembut, kadang dalam, tapi setiap langkahmu selalu membawamu lebih dekat pada versi terbaik dirimu. Terus berjalan, semesta selalu berbisik untukmu yang mau mendengar. Sampai jumpa di perjalanan bintang berikutnya. Damai dan cahaya selalu menyertaimu.